Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan umur yang barokah oleh Allah Ta'ala, diberikan ijabah oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali. Ini saya dapat pesanan dari dulur, katanya kemarin syair tanpa watonnya belum lengkap. Protes yuk, Mbah masih kurang, belum paham. Ya wes, ya udah, akhirnya ini saya vlog lagi untuk membedah syair tanpa waton. Ini versi saya dulu ya. Iya, Mbak. Jadi versi saya ini dimaafin kalau saya ini kurang pinter. Ya, namanya juga Mbah Mbuh ya. Ambil yang baik aja lur ya. Saya nggak ada niat apa-apa kok. Saya nggak menggurui karena saya bukan guru, dan saya tidak meminteri karena saya tidak pinter. Ya, ayo kita belajar bareng untuk mendandani akhlakul karimah kita. Ya, ayo dulu. Ya, Mbak. Silakan dulu. Untuk yang syair yang selanjutnya seperti ini, Mbak. Oh, iya, Ya, untuk dibedah. Nah. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring donya, iri lan meri sugihe tangga, mula atine peteng lan nista. Niku, Mbak. Ya, alhamdulillah. Ini juga saya mau minta maaf kepada lu ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Gus Nisa, maaf ya. Ini hanya sekedar saya untuk penambahan belajar, karena kalau nggak salah itu yang melantunkan Gus Nisa gitu. Ya. Iya, Mbak. Ya. Ini dulu ada yang menanyakan tadi akeh kabujuk, Gampang kabujuk terus nafsu angkara terus ing pepaese kebiarin donya. kebiarin dunia. Banyak orang terbujuk oleh gemerlapnya dunia. Terus karena apa ya? Yang kan tadi, ketika orang ini hanya memahami syariat-syariat, tidak dibedah secara kemakrifatan. Yang saya takutkan itu tadi ya. Banyak orang yang melakukan syariat wudu bagus, tapi lebih bagus lagi ketika syariat itu tidak menjadi makrifat untuk mendandani akhlakul karimah kita. Itu kajian wudu, kajian sholat. Makanya kemarin saya udah bikin kajian wudu, kajian sholat. Itu untuk membedah. Itu salah satu syair tanpa waton sebenarnya. Ya. Iya, Mbak. Akhirnya kalau jangan tidak bisa mempelajari itu semua, akhirnya jangan mudah untuk terbujuk. Terbujuk apa? Gemerlapit donya. Sama dengan sejarahnya Nabiullah Adam. Nabiullah Adam itu diturunkan ke dunia karena apa? Digoda oleh iblis. Ya. Digoda oleh iblis. Doanya akhirnya apa? Nabiullah Adam berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Karena apa? Tergoda. Maka kita ini jangan sampai tergoda oleh pepaese dunia, kemerlapan dengan keindahan dunia. Akhirnya berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, berlomba-lomba mencari kederajatan. Ya, ini kalau saya aja loh ya, kalau saya jangan pernah dengar jembatan Shiratal Mustaqim, rambut satu dibelah 7. Ini maaf loh, ini kalau kajian saya aja, bukan saya kok apa itu enggak, karena kajian saya ini hanya untuk edukasi, untuk penambahan ilmu-ilmu akhlakul karimah, bukan untuk menyinggung atau apa. Enggak, saya enggak ada, karena apa, saya orang bodoh, saya Mbah Mbuh ya. Cuma siapa tahu ini bisa untuk menambah wawasan ilmu ibadah jenengan ya.
Kalau memang menurut jenengan nanti saya apa yang ini nggak terus, udah ya saya minta maaf. Ini hanya untuk pembedahan untuk penambahan ilmu alaqul karimah kita bersama. Jembatan Shiratal Mustaqim ya, ini rambut satu dibelah 7. Rambut ini adalah kederajatan. Sama. Jangan pernah mendengar ketika orang tahlil di umrah atau haji itu ya. Di umrah ya. Haji umrah tak ada tahlul ya. Ini memotong rambut. Ya. Nah, memotong rambut. Artinya apa? Kita disuruh menghilangkan kederajatan. Orang pengen dialam, tidak butuh diwakan, tidak butuh kederajatan. Kederajatan itu hanya milik Allah, maka yang memberikan hanya Allah Ta'ala. Artinya kayak gitu. Apapun yang kita lakukan itu bukan karena kita ini pengen dipuja, pengen dipuji, pengen wah, itu enggak loh. Itu. Maka apa? Yang maksudnya rambut di belah 7 adalah 7 ini adalah hari-hari. Ya, hari-hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu 7 hari. Dalam 7 hari kita ini meniti perjalanan. Bagaikan meniti di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kalau dalam meniti ini jenengan hanya mengejar kederajatan, pengen dialam, pengen wah, pengen ke dunia ya, akan tergelincir jenengan dulu. Ingat, ya, jembatan Shiratal Mustaqim ini ada di dunia ini sekarang yang sedang kita lewati. Maka jangan sampai jangan ini tergoda dengan kepayasan itu, dengan gemerlapnya dunia. Hanya mengubah nafsu tau. Ingat, sudah diberikan contoh di sejarahnya Nabiullah Ibrahim yang di situ apa? Dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Artinya kita berani mengorbankan titipan-titipan daripada Allah Ta'ala. Ya, mudah gitu. Jangan sampai kita ini tergoda karena minimnya ilmu kita, minimnya ilmu yang tidak didasari dengan kemakrifatan, hanya syariat bedah lur. Wudu dibedah, sholat dibedah, puasa. Jenengan puasa dari pagi sampai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tapi jenengan tidak bisa memahami ilmunya. Dapatnya apa lur? Nanti mau ngaku ada ya Allah. Astagfirullah. Jangan lur. Ingat, semua itu titipan daripada Allah Ta'ala. Ketika jenengan ketika kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, apa yang ada di dunia ini tidak kita bawa kecuali amal ibadah kita, amal kebaikan kita. Mudah lur? Mudah, Mbah. Jangan sampai kita ini kepincut papasan dunia. Ya kayak mana? Saya di mana ya? Iya, Mbah. Saya apa diwasa dikenap ke sana bi? Nama apa kayak sana kepincut gitu? Yang pepaese itu Mbah. Terus irilan meri sugine tangga. Mulo atine peteng lan nista. Karena jenengan kalau hatinya gelap karena jenengan tidak bisa mendandani alaqul karimah jenengan beribadah hanya untuk duniawi. Aduh, hatinya gelap lur. Akhirnya tetangga beli apa jenengan muring-muring. Walah, tetangga beli kulkas 2 pintu, jenengan tidak terima, jenengan akhirnya pengen ngomong sama suami minta belikan kulkas 5 pintu, nggak terima lagi 10 pintu, lah mengamang kos-kosan. Dia jenengan melihat kesenangan orang justru jenengan kok bukannya bersyukur, jenengan alhamdulillah tetangga saya bisa, enggak, jenengan kok malah iri, tidak boleh bahkan angsal, ya. Gelap hati jenengan lur. Sudah dikatakan tadi, kalau jenengan hatinya gelap seperti jenengan tidak punya hati, maka jenengan seperti patung. Ketika seperti patung,
berarti malaikat tidak akan mau masuk. Ya lho. Iya, Mbak. Ya. Ya, iku manone ya. Iya, Mbak. Jadi aja jangan sampai ya. Jangan sampai kepencet ya. Iya, Mbak. Pasien dunia. Di Al-Qur'an ini sudah dibahas berulang-ulang itu di Al-Qur'an. Akhirnya apa? Petang. Atilah. Hatinya petang. Petang lanes to atine ya. Nggih, Mbak. Gelap, merana merene. Ya, gelap mata, gelap hati. Nah, gelap hati, gelap mata, bahaya petang hati ini. Urepe gemrungsung. Koyo banyu mok. Ya. Ya, Mbak ya. Iku, paham ya, Mbak ya? Paham, Mbak. Kepencet. Ingat, ya, kita harus bisa mengkaji. Makanya penting belajar ilmu-ilmu tentang sejarah ataupun cerita-cerita seperti hikayat-hikayat Nabiullah Adam kenapa diturunkan. Penting. Ini penting karena apa? Untuk penambahan ilmu ibadah kita, untuk mendadani akhlakul karimah kita. Ya. Ya. Terus apa lagi, Mbak? Ini, Mbak. Yang tadi sudah paham ya? Tadi itu kan penjabarannya seperti orang pergi haji ya. Harus memotong kederajatan. Tapi kalau pulang, dia itu kalau gak dipanggil Abah itu marah. Nah, makanya kan Iya. kurang memahami. Ada teman saya ini satu Mbak gak datang. Ini gak datang gara-gara gak dipanggil Abah. Itu. Jenengan itu guyon. Iya, Mbak. Guyon. Ya cok guyon lah. Enggak apa-apa, enggak boleh. Enggak gitu itu enggak boleh ya. Enggak boleh. Yang penting kita dandani diri kita sendiri. Oh, jenengan enggak boleh kayak gitu. Ya. Belajar ini untuk mendadani diri kita sendiri karena tidak paham yang dimaksud dengan tahlul. Oh, ini memotong. Ini saya ceritakan ya, ceritakan saja. Ketika jenengan berhaji, ini ada namanya tawaf. Ya, tawaf ini mengelilingi Ka'bah 7 kali ya. Saya berikan ilmunya, ini hanya sekedar dari Mbah Mbu saja ya. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mengelilingi Ka'bah 7 kali artinya apa? Ya. Baitullah. Ya, Ka'bah ini Baitullah. Artinya apa? Dalam hati diri kita. Ya, Baitullah. Nah, di Baitullah di dalamnya Ka'bah ini ada namanya makamnya Nabiullah Ibrahim. Artinya jenengan dalam 7 hari dalam 7 hari mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dalam 7 hari zaman ini coba kaji ilmunya Nabiullah Ibrahim. Apa? Satu, ya, berani memberantas berhala, menghancurkan berhala. Artinya berani menghancurkan kesyirikan. Jangan sampai kita ini syirik. Ya. Jangan sampai kita ini syirik, musyrik, tidak diperbolehkan. Oh, tidak bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Terus yang kedua, Nabiullah Ibrahim akhirnya apa? Dibakar. Tapi tidak terbakar. Artinya apa? Kita walaupun dihujat, difitnah, dihasut, dicaci maki, dijelek-jelekan, tapi jangan kita membalas. Ya, Mbak. Tapi balaslah dengan kebaikan. Jangan sampai kita terpancing emosi kita, kendalikan. Ya. Terus yang ketiga, mengorbankan anaknya. Nah, menyembelih isma artinya kita harus bisa mengorbankan titipan daripada Allah Ta'ala. Karena anak Ismail ini anak ini adalah titipan, maka kita berani mengorbankan titipan yang apa dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya, bersedekah, infak, zakat, ya, membantu kepada yang membutuhkan. Terus selanjutnya, ya, Nabiullah Ibrahim akhirnya diganti dengan domba. Artinya apa? Bisa mengendalikan nafsu hewani. Nah, manten dah. Ya, Mbak. Paham ya? Iku. Nah, artinya apa? Kita harus bisa kayak gitu. Ini tawaf. Dalam 7 hari kita harus benar-benar memberantas kesyirikan. Jangan sampai kita menyekutukan Allah. Kita berani mengorbankan titipan-titipan apa daripada Allah Ta'ala. Ya. Nah gitu, walaupun dihujat, difitnah, dihasut, kita jangan pernah membalas, tapi balaslah dengan kebaikan. Jangan sampai kita mencari kederajatan. Ojo pengen dialam, ojo pengen digungke, ojo pengen diopo. Ya, itu tawaf. Ada lagi yang melempar jumroh ya. Ya. Apa namanya yuk? Melempar jumroh. Melempar jumroh. Nah, balik jumroh ya. Nah, itu pakai apa? Kerikil ya. Nah, kerikil itu kerining sikil. Jadi apa yang mengganggu dalam perjalanan kita ini harus kita buang. Disawatkan dengan setan. Celuk. Peng pira yo? 3 ya? 3 apa 7? 3 ya? Saya belum pernah umroh soalnya, maaf. Umroh nggak ada.
Enggak ada ya, adanya haji ya. Haji. Kalau haji ada ya, berapa kali kalau haji? 3 ya, apa 7? Saya nggak tahu juga karena saya belum. Ya, itu ya artinya kita yang bikin perjalanan kita cleaning sikil kita harus lemparkan. Ya apa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya kita buang. Ya, zakat harus kita lakukan, infak, sedekah ya. Ini biar perjalanan kita jadi mulus. Ya itu. Coba ya, paham ya? Paham, Pinjam paham. Bapak Sengdonya ya? Ya, paham ya? Terus Ya. selanjutnya apa lagi? Nggak ada nih Mbah. Nah, itu terusannya ada nggak? Nggak ada, sudah habis. Oh, itu. Jadi, 7. jadi paham ya? Jadi kayak gitu. Jadi pahami syariat dibedah menjadi kemarifatan biar jenengan bisa untuk berakhlakul karimah, untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan selamat. Yuk. Yo pahami yo, ojo ngantuk tok, pahami. Yo pahami ngantuk dengar-dengar terus dene dikir jumlah ngantuk. Ngono, ojo ngawur. Yo ngawur yo. Ya, ojo kepenjot Bapak Sing yo. Dunya beribadah. Ibadahlah jenengan hanya untuk Allah Ta'ala. Ya, apapun sholat jenengan hanya untuk Allah Ta'ala, puasa jenengan untuk Allah Ta'ala. Ya, artinya kita harus bisa memahami kenapa kok ada kita harus berpuasa, kita harus ngempos rasa, itu ada di kajian-kajian tentang puasa, untuk sholat ada di kajian-kajian tentang sholat. Itu saya bedah, saya tanpa patah sebenarnya. Ya, sudah saya bedah itu sebenarnya, Lur. Ya Lur ya? Iya Mbah. Paham ya Lur ya? Ya. Ya, cukup apa? Ada yang mau ditanyakan lagi, Lur? Cukup Mbah. Cukup ya. Alhamdulillah, barakallah ya. Semoga apa yang saya berikan kepada dulur-dulur semua bisa menambah ilmu dan menjadikan kebarokan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Lur ya. Diingat ya. Belajar ma'rifat ya. Ya, Mbak. Syariat biar ibadah jenengan benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala ya. Nah, kiranya saya akhiri dulu pertemuan kita. Insyaallah kalau Allah berijabah, kalau Allah masih memberikan umur kepada kita semua, kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Ta'ala ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.